Jangan sekali-kali menolak. Ketika suami memanggil ke tempat tidur, itu haknya suami. Sekalipun itu di atas onta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas apa haknya seorang istri dari suami, atau apa kewajiban suami kepada istrinya. Memberikan dia nafkah, ya, tidak menjelekkannya, tidak memukulnya. Ya. Haqqu zauj ala zaujati. Sekarang apa haknya suami dari istri, atau apa kewajiban istri kepada suami? Sampaikan kepada anak istri kita, anak perempuan kita dan istri kita. Haqqu zauji utawi hake laki ala zaujati ing atase rabine. Alla tamna'ahu nafsaha. Satu, alla tamna'a yen to nyegah sapa zaujahu ing zauj, nafsaha ing awake zaujah. Wa ing kanat lan senajan ana iya zaujah ala dhuhri qatabin ing atase dhuhur onta. Jangan sekali-kali menolak. Ketika suami memanggil ke tempat tidur, itu haknya suami. Sekalipun itu di atas onta. Oh. Aja nolak. Iki mau pegel aja Kang. Lah wis laki kegelebegan glubak. Tidak boleh seorang istri menolak ketika ketika suaminya mengajak berhubungan. Walaupun di atas onta. Itu kan contoh. Di atas onta kan satu hal yang enggak mungkin, artinya itu kan terbuka, tapi tidak boleh seorang istri menolak. Lagi ngaji Yasin, dia nabi laki Wah, Shadaqallahul adzim. Tutup. Nabi ini lagi la ilaha illallah gimana dikir rak laki ini teke ucul-ucul kelambi. Lah langsung dia ngerti Nabi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung. Ya. Lah iki malah ngerti ini. Awan ditulit-tulit bengi bisi bengi Kang bengi. Awan mau wake bocah. Bengi disenggol maning pegel. Duraka istri yang begitu. Tidak boleh. Ya. Walau fidoh rikotabin, walaupun di atas onta. Ya. Wala tasumalan yendat ora puasa sapa zaujah yauman ing sedina wahidan kang siji illa bi idni angin kelawan idini laki. Illal fardhata angin pos wajib. Kalau mau puasa sunnah, istri tuh ngomong sama suami, "Mas, besok saya mau puasa Senin Kamis." Ya, puasa. "Mas, besok saya itu mau puasa hari Kamis." Jangan. Kalau puasa sunnah harus izin. Kalau puasa qadha enggak. Kalau enggak izin, nanti lihat. Fa in fa'alat mangka lamun migaweni sapa zaujah. Kalau dia ngotot puasa, suaminya tidak ridho, "Mas, besok mau puasa." Jangan puasa. Kenapa? Lagi WFH saya Kim. Lah urusannya apa sama WFH? Ya kan kerjanya di rumah. Jangan puasa. Ngotot isinya. Ini suami nggak tahu agama. Orang ibadah kok dilarang. Harusnya bersyukur istri itu beribadah. Mau puasa kok nggak boleh. Asimat dosa itu istri kalau ngotot puasa. Kenapa? Taat sama suami itu wajib. Puasa sunnah itu Makanya jadi suami itu rada pinter semit sih Pak. Aja jendel-jendel jas. Ini kan ibadah Pak. Puasa sunnah itu pahalanya besar. Dilakukan oleh Nabi. Iya betul. Tapi taat kepada saya suamimu itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Wajib. Jangan puasa. Alasannya apa Bapak ngelarang puasa? Terserah saya. Wong itu hak saya kok. Maksudnya bukan awan-awan ngegeranggam. Ya. Walam tuqbal, dosa itu. Bukan dapat pahala puasanya, malah dapat dosa. Walam tuqbalan ora den terima minha saking zaujah. Gak diterima puasanya oleh Allah. Taat sama suami ini tingginya luar biasa Pak. Sampai ibadah puasa
yang istimewa itu nggak diterima oleh Allah kalau puasa sunnah. Kalau tanpa seizin suami dan izinnya hari per hari. Setiap Senin izin, setiap Kamis izin. Siapa tahu Senin kemarin orang kepengen, barang Senin besok mau pengen. Kan angin-anginan suaminya itu. Gati wong laki nolok ngaji aja. Rabi puasa jorole. Hai buku rabi ini sing jendel. Wala tu'tiya lan yen to ngawehi sapa wong wadon min baiti saking umahi zauj syai'an ing suwiji-wiji illa biidni angin seizin kelawan izin zauj. Tidak boleh seorang istri memberikan apapun dari yang ada di rumah suaminya, dari milik suaminya tanpa seizin suami. Pak, mau ngirim ibu ya? Ya. Aja main kirim-kirim urwarahan mana? Sampai sedekah pun ngomong. Ada orang minta sedekah, ada orang panitia bangunan masjid, kasih tahu. Fa'in fa'alat, kalau dia maksa tetap memberikan sesuatu tanpa seizin suami, kana ana lahu ikut tetap kedua zauj al ajru utawi ganjaran, wa kana lan ana alaiha ingat si zaujah al wijru utawi dosa. Kalau dia memberikan sesuatu tanpa izin suami, maka yang dapat pahala suaminya, yang dosa istrinya. Ya, karena hidupnya istri itu di bawah suami, patuhnya suami itu satu derajat di atas istri. Gak boleh membelanjakan sesuatu tanpa seizin. Ini melaki turu dibongkar, duitnya dicolong. Haram itu, kasih tahu sama istri kita. Jangan suka ngambil-ngambil uang tanpa izin, ngomong. Bukannya nggak mau ngasih, cuman ngomong. Terus bapaknya juga jadi suami yang pengertian. Namun wakai duit itu gaji pelit-pelit yang rabi. Gaji 10 juta dikasih ke istri 1 juta. Sisa 1 juta di kantong baik. Ya kegedean yang di kantong itu. Ya. Harus izin. Ada seorang ibu datang, ya Rasulullah, suami saya itu pelit ya Rasulullah. Padahal dia bisa, dia mampu. Cuman kalau ngasih untuk anak istrinya, waduh, ngirit beneran. Bukan ngiritnya sampai ke kelas pelit. Boleh tidak saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Boleh. Kata Nabi, kalau pelit mah boleh. Tapi seukuran kebutuhan. Selebihnya nggak boleh. Nah ini ada istri ngejual barang-barangnya suami. Naudzubillah. Wala takhruja min baiti illa biidni lan yen to metu sapa wadon min baiti saking umai illa biidni saking kelawan illa angin idni kelawan izine laki. Jangan keluar rumah kecuali izin suami. Itu keluar rumah yang kira-kira perlu izin. Kalau ke warung, waduh, bolak-balik izin meruwet, Pak. Ngomong maning, Pak, arep ning warung ya? Iya sih. Pak, arep ning jab. Ya bagus. Tapi takut suaminya pegel dewek. Tapi kalau kira-kira pergi yang memang membutuhkan izin, mau kemana? Ke pasar. Mau kemana? Ke mall. Mau kemana? Menengok bapak ibunya. Ngomong. Kalau tanpa izin suami tidak ridho, dilaknat oleh Allah. Gak main-main istri. Sekarang banyak istri pulang kerja, banyak suami pulang kerja, istrinya hilang. Istrinya kemana, suaminya kemana? Sekarang makan zamannya udah begini. Saya mau percaya sama istri saya. Kesalahan terbesar seorang suami. Kata seorang ulama mengatakan, la tasiqanna bimra'atin, jangan pernah. Harusnya jangan direkam ini, betul. Pokoknya jadi kitab mengkonon. Kata kitabnya begitu, la tasiqanna bimra'atin, jangan sekali-kali percaya sama perempuan. Lalu kitabnya begitu, kita mau ngomong apa? Ya. Nah, saya mau percaya. Ngelayap percaya. Ya. Kasih tahu izin. Suami saya akan kerja, kalau saya ada perlu ngedadak, WA. Telepon. Kalau belum dikasih izin jangan pergi. Iki blang lunge.
Lawang arep coplok suami. Udah gitu suaminya nggak peduli lagi. Balik kerunya, ibumu kemana? Nggak tahu Pak, ya pergi dari pagi, jadi anaknya. Peduli suaminya. Oh, jojong baik. Dayus. 3 orang yang tidak akan mencium baunya surga. Siapa? 1, anak yang durhaka sama orang tua. 2, laki-laki perempuan yang menyerupai laki-laki. 3, dayus, laki-laki yang tidak punya cemburu kepada istrinya. Izin. Pak, mau ke mall, ya. Cuman 1 masalah, seorang wanita boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kapan? Kalau dia keluar rumah untuk belajar agama. Mau ngaji. Dengan syarat suaminya tidak ngajari. Dengan syarat pengajiannya kaitannya dengan sah dan tidaknya ibadah. Saya mau hadir ke masjid, mau ngaji fikih. Nggak izin suami nggak apa-apa, karena ngaji itu wajib. Kalau kita nggak ngaji, ibadah kita nggak bener. Taat sama suami wajib, wajib sama wajib ketemu wajib, imbang. Nggak apa-apa, tapi cuman ngaji doang. Sing kono aja mengkol ning dindi. Izin yang ngaji, nengkolnya kemana-mana, ke mall lah, ke bakso lah, kemana lah. Ngomong sama suami. Ada yang mengatakan, ini kuno amat sih. Sekarang kan zamannya perempuan juga punya hak dan kebebasan. Justru karena dijaga, dihargai, dimuliakan oleh agama, maka dilindungi. Itu kan tandanya perhatian, dijaga. Kemana-mana ngasih tahu. Mas, mau ke rumah bapak ya. Bapaknya nggak jauh, misalnya rumahnya beda kampung doang. Kata suaminya, jangan, nanti sama saya saja. Jangan. Kalau maksa pergi, durhaka. Dan kita juga yang jadi orang tua harus ngerti. Mohon maaf, kita punya anak sudah punya suami. Berantem itu anak kita sama suaminya. Pulang ke rumah kita, anak perempuan kita. Bapak tanya sebagai suaminya, sebagai bapaknya, tanya. Kamu kesini bilang sama suamimu? Enggak Pak, habis ribut. Wong pelit di laki ini. Berantem tadi, makanya saya pulang aja ke rumah bapak ibu. Ya. Suamimu nggak tahu, nggak izin, nggak balik, pulang ke rumah suamimu. Jangan nginjak rumah bapak ibu kecuali seizin suamimu. Itu orang tua yang benar. Iki malah dibela nih. Oh, laki dari anu. Yus niki be, aju balik maning. Laki mengkonon diurusi sira. Lah iku jendel ketemu jendel. Pulang. Izin sama suamimu. Atau sekarang telepon suamimu, kasih tahu engkau berada di sini. Dia mengizinkan apa enggak? Kalau enggak balik. Jangan datang ke rumah bapak dan ibu kecuali suamimu mengizinkan. Karena hak terbesarmu sekarang bukan hak bapak ibumu, tapi hak suamimu. Ada tuh yang begitu? Enggak ada. Endang kalau mereka tuwabok laki niru kan. Fain fa'alat mangkelamun metu sapa wong wadon la'anahallahu dilaknat langlaknat ha ing zauja sapa Allah. Kalau dia pergi dari rumah, suami tidak mengizinkan, suami tidak senang, dilaknat oleh Allah. Wal malaikatul ghadabilan malaikat murka, dilaknat juga oleh malaikat. Hatta tatuba au tarji'a, hatta tatuba sampai tobat atau tarji'a atau pulang itu perempuan ke rumah suaminya. Sampaikan itu kepada anak istri kita, anak perempuan kita, istri kita, sampaikan. Jangan keluar rumah kalau mau ngomong. Mau kemana? Mau ke depan Pak. Kemana ke depan? Izin. Ini udah diracun anak-anak perempuan kita, istri-istri kita. Sekarang berani ngebantah. Laki kuper mengkonon. Rabiab arisan itu tuh warah. Loh, kau wajib taat kepada saya. Lihat ujungnya hadis ini. Wa in kana zaliman. Wa in kana lan senajan ana sapa laki zaliman, sekalipun suaminya enggak sholat, sekalipun suaminya enggak puasa, sekalipun suaminya tukang mabok, sekalipun suaminya tukang maksiat, istri taat sama suami. Enggak ada toleransi. Kalau suami saya itu enggak taat, bukan urusan ibu saya bilang. Urusan ibu taat. Tapi suami saya tukang maksiat, biarin.
Suami ibu maksiat, ibu udah ngingetin dia tetap maksiat, ibu gak dosa. Biar ibu masuk surga, suaminya masuk neraka. Kewajiban ibu, taati suamimu. Asiyah binti Muzahim yang dicontohkan menjadi wanita yang istimewa di Quran dan wanita yang masuk surga, itu istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Sekarang saya mau tanya, suami ibu jelekan mana sama Fir'aun? Oh ya jelek Fir'aun, okay? Suami saya emang gak pernah ngaku jadi Tuhan. Asiyah taat sama Fir'aun. Kenapa ibu gak taat sama suamimu? Dia ngomong kurang nerimo. Lah kayak bener dewek baik deh. Susah. Makanya yang begini terus yang nyampaikan ke ibu-ibu ya ustazah. Kalau yang nyampaikan laki-laki, alasannya begitu. Itu ngebelain diri sendiri. Padahal kita ya bicara agama, aturannya memang begitu. Kalau suami keluar rumah harus izin sama istri dong. Enggak. Kalau suami keluar rumah izin sama istri namanya suami soleha. Mah, mana? Pengajian. Jangan. Iya sih. Soleha. Kalau suami ngasih tahu ke istri bukan bentuknya izin. Sekedar menjaga perasaannya. Mau kemana? Mau pengajian. Supaya istri nggak was-was. Tapi jangan disalahgunakan izin pengajian itu. Bilangnya pengajian tapi nggak ada di majelis. Alhamdulillah loh suami saya tiap malam salah satu ngaji lah kan yang majelis uang ini. Nggak tahu ngajinya kemana itu. Untung ibu-ibu tuh nggak tahu nomor WA saya, kalau tahu nanya nanti. Suami saya ngaji nggak ada. Harus itu. Wa in kana zaliman, walaupun suamimu itu orang yang zalim, walaupun suamimu tukang maksiat, istri taat. Masya Allah. Rabi'ah Adawiyah itu. Waliyah itu kalau masak makanan, suaminya makan, dia duduk di sebelah suaminya sambil pegang cambuk. Kata suaminya, buat apa pegang cambuk? Kalau makanan ini ada yang nggak enak, ada yang kau kurang suka, silahkan kau pukul saya. Saking baktinya. Coba anda tisirkan. Sayurnya kurang air. Yakin. Wih, wah omongnya amat. Wis nohon dimasakaken. Jadi wong lanang. Yang ketawa itu pengalaman biasanya. Wah ingkar Allah, sampaikan anak perempuan, nak taati suamimu nanti nak ya. Sebab ketika engkau berbakti kepada suamimu, maka engkau membela ayahmu di hadapan Allah. Ada seorang bapak diampuni dosanya oleh Allah karena bakti istrinya, bakti anak perempuannya kepada suaminya. Jangan ajari anak kita maksiat kepada suaminya. Jangan ajari anak kita tidak taat kepada suaminya. Kasih tahu sama anak perempuan. Muliakan suamimu. Taati suamimu. Jangan datang ke rumah kalau nggak bilang sama suami. Kalau suami ngizinin kamu datang. Kalau nggak ngizinin jangan datang. Masya Allah. Itu orang tua hebat. Sekarang nggak usah yang biasa. Yang notabene ngerti agama. Gak orang ngomong kok. Begitu anak itu kucuk balik. Anak perempuannya datang pulang ke rumah. Kenapa pulang? Gawani kelambi. Rebut kalau laki, balik lagi. Gak ada yang bilang begitu. Yus ini kini. Orang dicokot aja balik sih. Pulang ke suamimu. Selesaikan di sana. Kalau ribut kamu langsung pulang ke rumah, gak selesai urusan. Kenapa? Karena kamu jauhan, tapi ribut tetap di rumah. Lah sudah kependak. Berantem suami sudah, tapi tetap dalam rumah, gak ada yang keluar rumah. Kan suwe-suwe memang turun nih ke beparek kan. Walaupun awalnya pisah kamar, tengah wengi mengalih tetap. Selesai kan? Tujuan agama tuh begitu. Nah kalau satu kesalahan seperti ini nggak selesai urusan. Gimana mau dibenerin? Mau jauh-jauhan kok. Masih serumah. Ya. Dan nggak boleh, nggak saling tegur tuh nggak boleh. Boleh suami istri pisah tempat tidur boleh, tapi tidak boleh pisah omongan. Meneng, laki ini kemeneng. Ngomong mah tetap. Bagaimana akan mencair masalahnya? Nggak ada komunikasi.
Tidurnya boleh terpisah untuk memikirkan masing-masing kalau ada masalah. Tapi kalau jangan nggak saling tegur, tetap negur. Ya, nah aku mau menang bener wong lanang, ganti Pak. Suami istri kalau berantem mesti yang bener tuh wadon, sing salah ku lanang. Iya kan? Yang pengalaman di bapak-bapak ke Bandung mengkono. Yang jelek-jelek ke bapak-bapak jadi bapak-bapak. Dia anak pinter, nurut, mesti wong takut dirapine. Siapa depet ibune. Begitu anak nuwakal kayak bapak nih mengkono kun. Sing ala-ala ku bapak nih. Wa tabrani lan ajmam tabrani al mar'atu utai wong wadon iku la tuad al utai wong wadon la tuaddi kang ora migaweni ya wong wadon hak ora migaweni ya wong wadon hak Allah ing hak Allah hatta tuaddiya sehingga migaweni ente migaweni sapa wong wadon hak zaujiha ing hak lakine kullahu sekabehe hak tidak akan dikatakan taat kepada Allah seorang wanita kalau dia mengabaikan suaminya. Maka saya sering bilang ke ibu-ibu, sholat yang banyak, puasa yang banyak, ngaji yang banyak, ibadah yang banyak, durhaka sama suami, sejengkal ibadahmu tidak akan diangkat oleh Allah. Jadi bapak-bapak bener mengkonon. Nggak diterima Pak. Kayak itu hadisnya tuh, hadis Imam Tabrani. Tidak seorang itu dikatakan menjalankan perintah Allah sampai dia menjalankan perintah suaminya, taat kepada hak suaminya. Maka kunci surga seorang istri ya suaminya. Ketika ada seorang wanita meninggal, kemudian kata suaminya sebelum meninggal, "Ma, saya ridho, saya ikhlas. Ridho dengan apa yang kau berikan kepada saya, apa yang kau lakukan selama kita berumah tangga. Saya ridho, saya ikhlas." Wanita itu kemudian meninggal. Maka wanita yang seperti itu diharamkan masuk neraka. Haram masuk neraka, pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia meninggal suaminya ridho. Ridho dengan apa yang dilakukan oleh istrinya selama ini. Berarti kan istrinya baik, wong suaminya ridho kok. Lah kita meridho biar Nabi mati minta gancang gitu aja. Lah itu melain lagi Pak. Laulamun sa'ala ngejaluk sapa wong wadon sa'ala ngejaluk sapa laki ing wong wadon. Wa walan hale utawi laki ala dohri kota bini ngatasi dhuwure unta. Lam tamna mangkore nyegah sapa wong wadon hu ing laki nafsaha ing awake mar'ah. Kalau suaminya naik di atas unta, kepengen istrinya harus naik. Ya. Yang begitu aturannya. Taat kepada suami, apapun perintah sama perintah tidak bertentangan dengan perintah agama. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, itu kewajiban istri. Allah takhruj min baiti illa bi'izni. Jangan sekali-kali keluar rumah kecuali dengan seizin suami. Cuma segitu. Saya bilang enteng Bu, taat sama suami itu enteng. Kalau gitu ibu-ibu nggak wajib nyuci? Enggak. Apakah seorang istri wajib mencucikan baju suaminya? Enggak. Apakah seorang istri wajib masak buat suaminya? Enggak. Kalau suaminya merintah, wajib. Kalau suaminya nyuruh, wajib. Waduh, jangan direkam juga kedengeran ibu-ibu, becek urusan. Lah kesing masak besok, Pak. Tapi kalau seorang istri memasak untuk suaminya, dia masak untuk suaminya, maka itu adalah kelebihan pahala berlipat ganda. Kalau seorang istri mencucikan baju suaminya, itu pahala yang berlipat ganda. Tapi nggak wajib, sing wajib taat, jangan mencegah suaminya, jangan nolak kalau suaminya manggil. Yang ketiga, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Begitu subuh-subuh, oh dulu kesing dipangan, orang masak mah, orang ngekon je bapak nih. Jadi lakin, waduh efek pengajian. Lah ibunya aja salah paham, nggak wajib tapi jadi pahala. Sekarang banyak istri yang pahalanya diambil sama pembantu. Yang cuci baju suaminya pembantu, yang nyiapin makan suaminya pembantu, yang masak pembantu. Tekor. Dosa enggak istri yang begitu? Enggak dosa. Kenapa? Karena suaminya enggak nyuruh. Kalau suami nyuruh, masak mah, saya pengen masakan mama. Wajib. Cuciin baju wajib. Nah suaminya enggak nyuruh, ya enggak wajib. Tapi kehilangan ganjar dengan pahala. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Nabi, putri manusia paling mulia,
7 lapis langit, 7 lapis bumi. Makhluk Allah yang paling mulia, 7 lapis langit itu bumi. Itu beliau nyuci, numbuk gandum, ngurusin anaknya, sampai tangannya kasar. Sampai Sayyidina Ali sedih, karena tidak bisa memberikan pembantu. Itu putri Nabi, numbuk gandum. Ngurusi anak ke Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, nyuci baju. Ibu-ibu sekarang ya Allah. Lah kita marah banyak, saya mau banyakin sholat sunnah. Iya, sholat sunnah itu pahalanya besar, tapi yang terbesar berbaktilah kepada suamimu. Bikin senang hati suamimu, itu ibadah terbesar. Suami datang mesem, itu ganjaran tuh. Kan jarang-jarang. Assalamualaikum, salam. Masya Allah. Kalau tanggal muda, bapak udah pulang, keperluan tas gajian. Sediakan kopi, pengantin baru mau KBG masih inget, Pak. Dari pengantin senior gini, Masya Allah. Untuklah ke kopi teman, gawe klipen dewek, termos ning kono, kopi ning kono, jeweruh kun Pak. Iya sih. Pengen dibuatin istri. Alaman amat tua-tua. Lah saya ngurusi anak dari pagi Pak, tuh air panas sudah ada di termos, kopi di situ, gula di situ. Kan Bapak tahu gawe dewek klipen. Ya sekali-kali sih pengen kopi buatan istri. Aleman saya ki Bapak ini. Makanya penghuni neraka itu paling banyak perempuan. Durhaka. Bukan enggak sholat, bukan enggak puasa kata Nabi. Innahunna yakfurnal ashir. Sebab banyak istri itu durhaka sama suaminya. Tidak bersyukur kepada suaminya. Itu penyebab masuk neraka. Nanti, apalagi nanti masuk bab nusus. Waduh, Masya Allah. Wal hakim wa sawa'ana mura'atan qalatin Nabi. Hadis riwayat Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim. Anna mura'atan stune wong wadon qalatin Nabi. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Inna ibna ammi fulanan yukhatibuni. Ya Rasulullah, anak paman saya itu melamar saya, kata wanita ini. Fa akhbirni ma haqquz zauj ala zaujah. Ya Rasulullah, ya, tolong beritahukan kepada saya apa hak suami dari istri itu. Ya. Fa in kana syai'an atiku tazawwajtu. Kalau saya bisa, maka saya akan menikah dengan anak paman saya ini. Tapi kasih tahu ya Rasulullah, apa kewajiban suami istri kepada suaminya? Apa jawab Nabi? Min haqqihi. Nah, sebagian hak suami itu, lau sa'ala min khairi hidamun, kalau mengalir dari kedua hidung suamimu darah, au qaihun atau nanah, fala hasatu bilisaniha, kemudian kau bersihkan dengan lidah istrimu. Suami darahnya ngalir dari hidungnya, atau keluar nanah mengalir dari hidungnya, dibersihkan dengan lidah istrinya, ma'addat haqqahu, engkau belum menunaikan hak suami. Belum menunaikan hak suami. Coba, bersihnya pakai mulutmu. Itu belum melaksanakan tugasmu sebagai istri. Kan betapa besar hak suami itu. Law kana yang bagi libasan yasjuda li bashar, la martul mar'atan tasjuda li zawjiha. Kalau boleh seorang wanita sujud kepada seorang wanita, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Idza dakhala alaiha, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, saya akan perintahkan setiap kali suami masuk ke rumah, istri sujud di kakinya. Kalau boleh, cuman kan enggak boleh manusia sujud kepada manusia. Kenapa ya Rasulullah? Lima faddalallahu alaiha, atas kelebihan yang Allah berikan kepada seorang suami di atas istrinya, atas tanggung jawab yang diberikan suami kepada istrinya, maka istri sujud di kaki suaminya. Qalat walladzi ba'atsa bil haq. Begitu mendengar ucapan itu, apa kata wanita ini? Demi Allah ya Rasulullah, kalau begitu saya enggak akan menikah selamanya. Berat. Ya, makanya kalau bapak saya emang enggak soleha, ya bismillah saja. Terusin, didik, bentuk menjadi yang soleha. Kuncinya apa? Cuman satu, agama mengatakan fadfar bidati dinik taribat yadak. Dicari itu yang punya agama. Istri yang punya agama.
Bukan yang keturunan orang, oh anak kita mau keturunan wong hebat, keturunan kiai, keturunan wali, durung tentu. Lah kok mesti keturunan wong biasa? Keturunan orang kaya, durung tentu. Agama bilangnya apa? Fadfar bidati dinik. Lihat agamanya, lihat agamanya. Lihat agamanya. Bagaimana ketaatannya kepada agama? Bagaimana patuhnya dia terhadap agama? Dari situ akan terukur bagaimana kepatuhannya kepada suaminya. Maka taribat yadak, engkau tidak akan menyesal. Engkau akan selamat dari kerugian. Udah jangan pikir panjang-panjang, wis telat wes. Ini kok mikir jauh telat, sekarang syukuri aja yang ada. Ini kepanjangan mikirnya. Suruh milih yang punya agama. Ya kan sekarang sudah. Jangan telat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim ala sadatina sallallahu rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتعلم بها الصعوب ولا المنسوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.